Jika kalian saat ini sedang berhadapan dengan DC pinjol, baik DC lapangan maupun ya desk kolektor atau tim penagihan dari internal pinjolnya, maka teman-teman harus hati-hati jangan sampai terkena jebakan mereka. Ya, jebakan dalam tanda kutip ini adalah segala sesuatu yang mereka upayakan dan mereka rencanakan. Tujuannya nggak lain nggak bukan adalah membuat kalian harus segera membayar hutang kalian. Ya, dengan berbagai macam cara, dengan pemutaran kata-kata, atau mungkin apa ya istilahnya, merancang kata-kata itu yang membuat teman-teman itu merasa panik, merasa gelisah, dan membuat kalian tuh seakan-akan merasa terancam. Padahal sebenarnya ya itu adalah permainan kata-kata dari mereka aja. Nah, video kali ini penting juga buat teman-teman ketahui karena ketika kalian baru pertama kali gagal bayar atau telat bayar, pasti akan ada banyak hal-hal yang mungkin gak kalian duga dan mungkin karena ketidaktahuan teman-teman ini yang akan menjadi teman-teman menjadi apa ya istilahnya, bulan-bulanan mereka dan menjadi apa ya istilahnya kayak ya mereka seneng lah menghadapi kalian yang mungkin belum ada wawasan sampai ke sana ya. Yang paling pertama yang mungkin ya paling sering banget kita dengar adalah jalur hukum, pidana, ya membawa kabur atau mungkin fitnah-fitnah lainnya. Nah, ketika teman-teman merasakan masalah gagal bayar seperti ini, harus tahu ya, teman-teman harus tahu bahwa gagal bayar adalah urusannya perdata, bukan pidana. Sehingga teman-teman kalau ada ancaman-ancaman terkait polisi, pidana, bawa kabur uang orang lain, penggelapan dana dan lain sebagainya yang mengandung unsur-unsur pidana atau kriminalitas, itu tidak akan terjadi dan itu fix ya, udah pasti hanya ancaman belaka. Karena apa? Karena nggak mungkin kalian dipenjara, nggak mungkin teman-teman berurusan dengan pidana, hanya karena teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol. Ya, ini adalah urusan hutang piutang yang artinya itu adalah urusan perdata, bukan pidana. Ya, jadi kalau ada jebakan-jebakan yang mengancam A, B, C, D dan seterusnya, itu udah bisa dipastikan bahwa ya itu pasti akal-akalan mereka aja. Biar apa? Biar mereka biar teman-teman merasa ketakutan dan menghalalkan segala cara untuk mencari uang untuk bisa menebus atau membayar utang-utang tersebut. Nah, itulah tujuan mereka. Nah, kalian tentunya jangan sampai terpancing. Nah, tentunya ini juga bukan setiap pinjol melakukan hal yang sama ya. Tapi bisa jadi ya ada juga pinjol-pinjol yang baik, ada juga DC-DC tim penagihan yang baik, tapi ya kita ini berjaga-jaga. Barangkali kita apes kena oknum DC yang kurang ajar, nah setidaknya kita tahu dan mengerti apa yang akan segera kita lakukan, ya. Terus kemudian ada pun juga jebakan-jebakan yang mengarahkan kalian secara tidak langsung untuk minjol di tempat lain, untuk apa ya bisa dibilang gali lubang tutup lubang dan bahasanya itu adalah mencari dana talangan. Ya, mungkin sok-sokan ngasih ide, ngasih cara cari dana talangan ke sini, dana talangan ke situ, dan seterusnya. Itu udah biasa karena tujuan mereka ya pengen kalian bisa segera membayar aja. Mereka nggak peduli utang kalian makin banyak, mereka nggak peduli juga kalian gali lubang dan tutup lubang. Itu adalah tujuannya. Ya, terus kemudian jebakan-jebakan lainnya adalah ya mungkin ancaman-ancaman yang membuat teman-teman panik dan juga akhirnya gerasa-gerusu, nggak bisa mikir jernih, yaitu ngirimin foto-foto lokasi terdekat rumah kalian. Atau mungkin ngirimin video kalau misalnya mereka lagi OTW ke rumah kalian dan sebagainya. Itu banyak sekali jebakan. Ya, kenapa? Karena secara logika, Desi nggak mungkin mengumbar-umbar kayak gitu. Secara logika, kalau orang ketakutan, itu kan orang akan segera kabur. Dan kemungkinan kabur dari rumah tersebut, rumah tempat tinggal yang terdaftar dia, itu kan kemungkinannya besar terjadi. Nggak mungkin dong Desi jauh-jauh mau ke sana, terus sengaja ngasih tahu, dan resikonya orang itu pergi dan dia pulang dengan tangan kosong. Karena apa? Ya karena nggak ada orang di rumah. Biasanya yang ngirim-ngirim kayak gitu itu gertakan aja. Jadi jangan terpancing, jangan sampai kalian terjebak dengan tipu daya oknum-oknum DC kayak gini, karena ini ya tidak akan apa ya istilahnya menjadi solusi atau bahkan akan memperburuk teman-teman sekalian. Ya, jadi hal-hal seperti ini, ancaman-ancaman apapun itu sebenarnya adalah trik-trik dan juga cara mereka dalam proses penagihannya. Sehingga kita perlu banget wawasan-wawasan seperti ini dan agar kedepannya kita tidak gampang terkecoh dan tertipu oleh mereka. Ya itu penting sekali ya teman-teman. Jangan sampai hal ini terjadi. Saya yakin teman-teman pasti paham. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa untuk terus sukses. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa untuk terus
memperbaiki finansialnya dan suatu saat bisa membayar semua hutang-hutang ini ya. Yakin aja, teruslah berdoa, jangan lepas doanya karena yang bisa menyelesaikan permasalahan ini adalah diri teman-teman sendiri, bukan orang lain. Jangan percaya orang lain bisa bantu pakai bayar inilah, jangan sampai karena itu bisa jadi modus penipuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.